ditulis oleh seorang peneliti Belanda yang barusan diterbitkan tahun 2019. Ketika saya membaca buku ini cukup mencengangkan bagi saya secara pribadi. Mengapa buku ini mencengangkan bagi saya? Pertama, buku ini mengungkap tentang sejarah bagaimana masuknya orang-orang Hadromi ke Indonesia. Penelitian dari buku ini mengungkap penelitian dimulai tahun 1900 sampai kemudian 1950. Migrasi orang-orang Hadromi ke Indonesia yang ditulis oleh buku ini beberapa gelombang. Tahun 1920 buku ini mengungkap bahwa orang-orang Hadromi yang beremigrasi dari Hadromi ke Indonesia ini kurang lebih terhitung di dalam buku itu sebanyak 45.000 orang. Mengapa orang-orang Hadromi ini bermigrasi ke Indonesia? Alasan utama yang ditulis di dalam buku itu adalah bahwa di Hadromi ini terjadi beberapa paceklik. Paceklik itu adalah kemiskinan yang sangat akut. Ada banyak pencurian, ada banyak perampokan, ada banyak bandit yang beredar di sana, sehingga orang-orang Hadromi ini banyak dilanda kelaparan. Karena kelaparan lalu kemudian orang-orang Hadromi ini beremigrasi ke Indonesia. Di tahun 1920 ada 45.000 orang. Jumlah ini terus meningkat. Di tahun 1940 dicatat di dalam buku itu jumlahnya sangat signifikan peningkatannya, yaitu sekitar 80.000 orang. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Hadromi itu ketika mereka migrasi dari Hadromi ke Indonesia ini? Yang dilakukan antara lain adalah banyak di antara orang-orang Hadromi dicatat dalam buku itu di sini melakukan perdagangan. Ada juga di antara mereka yang melakukan praktek rentenir. Ada juga di antara mereka yang bekerja dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ada juga mereka yang bekerja di toko-toko lalu kemudian dia kumpulkan uangnya. Dari hasil pendapatan orang-orang Hadromi yang hidup di Indonesia ini, uang itu lalu kemudian dikirimkan ke kerabat-kerabat mereka yang ada di Hadromi. Tercatat di dalam buku itu, ditulis di dalam dua bank, yaitu bank dari Belanda dan bank dari Inggris. Dua bank ini mencatat ada 70 juta gulden dikirimkan setiap bulan oleh orang-orang Hadromi ini ke buminya, yaitu bumi Hadromaut. Ingat, di dalam hal ini 70 juta gulden. 70 juta gulden ini mata uang Hindia Belanda. Ini saya perkirakan bahwa kayaknya di Hadromi mereka dilanda kemiskinan, bekerja di sini, lalu kemudian mengirimkan uang ke kerabat mereka yang ada di Hadromi. Ini mirip seperti orang-orang TKW di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi orang-orang Hadromi ke sini itu sebetulnya niatnya mencari nafkah, di mana di Hadromi mereka tidak menemukan untuk menghidupi keluarganya. Ini lalu kemudian meningkat terus sampai kemudian Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, jumlah orang Hadromi ini meningkat terus. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa tidak tercatat data statistik yang pasti, tapi jumlahnya sangat signifikan, yaitu sekitar 80 juta lebih. Bahkan 100.000 lebih, 100.000 lebih. Lalu kemudian setelah Indonesia ini merdeka, orang-orang Hadromi ini lalu kemudian mereka mempunyai keinginan yang berbeda.
ada di antara orang-orang Hadrami yang hijrah ke Indonesia ini, lalu kemudian membawa gelar-gelar dari bumi Hadrami ke Indonesia. Gelar itu adalah Sayyid, dan mereka mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah ini lalu membentuk sebuah organisasi. Organisasi itu namanya Ba'lawi atau Rabithah Alawiyah. Di kemudian hari ternyata orang-orang yang hijrah dari Hadramaut ke Indonesia ini relasinya di antara orang-orang Hadrami ini ternyata tidak harmonis. Ada orang-orang Hadrami yang tidak setuju dengan gelar Sayyid yang dibawa oleh Rabithah Alawiyah. Ini lalu kemudian membentuk satu organisasi yang disebut dengan Jamiatul Khair. Lalu kemudian di kemudian hari orang-orang Hadrami ini terus meningkatkan dakwahnya untuk kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah utusan, bahwa dirinya adalah nasabnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluarkan narasi-narasi yang luar biasa mitologis. Ada ungkapan bahwa di hari-hari ini darah kami ada darah Rasulullah. Ada ungkapan juga dengan darah kami neraka itu bisa padam. Ada juga yang mengatakan bahwa karomah-karomah kami dengan karomah-karomah yang merupakan keturunan dari darah Rasulullah, kelak kemudian neraka itu bisa kami padamkan. Ini narasi-narasi yang luar biasa menipu orang Indonesia. Yang ini lalu kemudian yang menjadi korban adalah anak-anak dan orang-orang Indonesia. Dalam konteks deklarasi di malam hari ini, apa yang kemudian bisa saya wakili dari suara Sohibul Bait dalam hal ini yaitu Mbah Yai Masrukin, kurang lebih bangga ketika deklarasi ini dilaksanakan. Setidaknya apa? Pertama, yaitu orang-orang yang mengaku dan menipu utusan Rasulullah ini bisa dicegah. Yang kedua, orang-orang pribumi yang mereka ini termakan dengan mitos-mitos yang hari ini dikembangkan oleh Ba'lawi, setidaknya itu bisa diselamatkan. Karena banyak orang-orang pribumi ini kemudian dibohongi oleh narasi mitologis tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.